Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Surabaya Dengawi. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya lur ya. Setelah kurang lebih 4 bulan ya kalau nggak salah menggunakan kit ini. Kalau nggak salah 4 bulan lur ya kurang lebihnya menggunakan kit ini. Jadi kit ini tuh kit bisa dibilang kit untuk speaker aktif lah lur gitu. Jadi misalkan dulur pengen ngerakit speaker aktif itu kan, nah itu pakai kitnya seperti ini. Karena ini tuh sudah lengkap lur, yang mana dia sudah ada powernya, stereo ya, sudah ada powernya stereo, sudah ada tone control, sudah ada power supply juga, sudah ada mic preamp untuk mic gitu. Nah jadi lengkap, bisa untuk musikan, bisa untuk halo-halo juga bisa gitu. Jadi ini ya kit speaker aktif lah lur, bisa dibilang ya. Nah tapi di sini tuh ini untuk bagian-bagiannya saya jelaskan dulu lur ya. Nah di bagian sini tuh ada PSU atau power supply lur ya. Jadi power supply ini tuh untuk mensuplai si powernya ini. Jadi ini tuh nanti masuknya langsung ke trafo gitu. Jadi kita nggak perlu tambahin lagi elko dan juga dioda karena sudah ada. Jadi tinggal sambungkan ke trafo. Untuk tegangannya di sini ya sudah tercantum maksimalnya 15 sampai 18 volt AC dari trafo gitu. Lalu di sini ada drivernya. Drivernya itu 2 biji lor ya, atau stereo. Jadi ini driver 1, ini driver 2. Drivernya ini menggunakan OCL ya, OCL 150 watt stereo. Ini channel 1, channel 2, dan finalnya di sini menggunakan nggak kelihatan lor, menggunakan TIP ya, TIP 2955 dan 3055, satu set per mono. Jadi ini 2 set stereo ya, dan ini juga langsung terhubung dengan pendinginnya ya ala kadarnya lah lor, seperti ini. Oke, setelah itu ini kan bagian powernya ya, stereo. Lalu bagian bawah sini bagian tone controlnya. Tone controlnya ini sudah dilengkapi dengan subwoofer juga. Jadi tone plus subwoofer gitu. Di sini ada treble, bass, subwoofer, volume ya. Lalu di sini untuk echo, lalu ini untuk volume mic, dan ini untuk jack micnya ya. Nah, ini untuk rangkaian preamp micnya dan echo-nya gitu. Jadi kalau misalkan halo-halo itu kan disimpan di sini untuk jacknya ya ke mic gitu. Jadi bisa dibilang sih ini cukup simple lor ya kalau misalkan pengen ngerakit speaker aktif gitu. Jadi ini tinggal dirakit, dimasukkan ke power box speaker gitu. Lalu ini bagian bawahnya seperti ini, sudah masking solder lor ya. Ini sudah saya otak-atik. Nah jadi untuk kurang lebih pemakaian selama beberapa bulan ini yang saya rasakan itu, yang pertama lur ya, suaranya sih ya lumayan enak lur, cuma menurut saya kurang gitu. Karena apa? Karena tegangannya cuma kecil lur. Di sini cuma 15 sampai 18 volt. Ini tegangan yang cukup kecil lur gitu. Jadi kalau misalkan dipakai untuk speaker besar ya, itu tetap bakal kurang tenaganya. Misalkan pakai speaker untuk speaker 10 in, 12 in, itu akan kurang nendang gitu. Ini kemarin saya coba untuk speaker 6 in aja, saya rasa masih kurang gitu lur. Suaranya itu kurang nendang. Akhirnya di sini saya BTL gitu. Saya BTL kan supaya suaranya bisa lebih nendang gitu. Karena sangat kecil lur, ini tegangannya cuma 15 sampai 18 volt. Dan saya juga lihat komponennya ini ya, saya periksa komponennya. Ini juga kayaknya ya kalau di supply lebih dari 18, misalkan mau saya supply 32 atau 45 volt dari trafo, itu kayaknya nggak memungkinkan si komponennya ini gitu. Jadi misalkan harus modif, yaitu wah banyak banget lur gitu. Bisa dibilang ya kalau modif ini ya kayak misalkan modif kit ini supaya tegangannya bisa besar, itu mungkin ya hampir sama dengan ngerakit kit gitu. Jadi ya nggak
nggak worth it lur. Jadi ya sudah bisa nggak saya modif dan saya tetap main di 18 volt AC dan saya BTL gitu supaya lebih nendang suaranya seperti itu. Jadi ya gimana lur, kurang lah gitu kalau cuma tegangan 15 sampai 18 volt. Kecuali kalau dimodif dinaikkan sampai 45 volt, nah itu baru mungkin suaranya bakal jos, enak banget lur gitu. Dan juga untuk suaranya ini kurang jernih lur ya, menurut saya sih kurang jernih, dan juga di nada high-nya itu ada sedikit ya kurang lah. Tapi kalau untuk misalkan speaker kecil ya, misalkan speaker kecil saya pakai 6 in terus di BTL, setelah saya BTL itu suaranya enak lur. Dia suaranya juga bassnya bulat dan juga lebih bertenaga kalau kita BTL. Dan juga ini kitnya juga ya simple lur lah, sangat simple sekali. Ini kalau untuk pemula lur ya, yang baru belajar ngerakit power, nah ini recommended banget ini, karena tinggal nyolder bagian supply-nya sini, bagian setrumnya, udah gitu doang, dan bagian inputnya. Nah ini inputnya ke HP gitu ya, cukup mudah dan simple kalau dipraktekkan untuk pemula seperti itu. Tapi kalau untuk yang sudah sudah banyak nyoba kit ini dan itu, mungkin kit ini kalau untuk dipakai ya kurang sih seperti itu kalau menurut pengalaman saya pribadi. Tapi untuk keseluruhan untuk kit ini sendiri menurut saya juga ya bisa dibilang murah lur. Ini murah kalau dibandingkan kita beli terpisah loh, misalkan beli kit OCL 150 watt stereo terpisah, terus tone control terpisah, terus ini mic ini terpisah, power supply terpisah, itu kalau di total itu agak mahal. Tapi kalau kita belinya sudah jadi seperti ini, sudah jadi satu kesatuan, ini lebih murah loh, seperti itu, lebih murah dan juga simple, sangat simple, nggak perlu nyolder banyak gitu. Lalu untuk subwoofernya juga ini agak ya lumayan dengung lur. Jadi di sini saya groundkan ya, untuk potensionya ini saya groundkan. Setelah di groundkan ya udah lumayan mendingan sih, untuk suara dengungnya sudah berkurang seperti itu. Tapi kalau nggak di groundkan itu suara dengungnya lumayan kenceng sih lur, dan itu sangat mengganggu. Dan di sini untuk bagian IC ini lur ya, IC regulator ya, ini lebih bagus ditambahin pakai pendingin lur, pendingin kecil. Jadi supaya IC-nya ini bisa lebih awet gitu, bisa lebih awet dan juga nanti nggak gampang panas. Karena ini supply 12 volt ya, ini 9 volt, ini 7809, ini untuk mensuplai MP3 Bluetooth gitu. Nah ini untuk strumnya ya, misalkan kita mau pakai MP3 Bluetooth pakai ini seperti itu. Lalu juga untuk kekurangan selanjutnya mungkin di pendingin ini loh ya, pendingin ini terlalu kecil lur. Jadi misalkan kalau untuk jangka lama ya, pemakaian jangka lama, saya sarankan sih ini dibesarkan pendinginnya, pakai yang lebih besar dan lebih tebal, supaya ini finalnya nggak panas, nggak terlalu panas. Karena kalau pakai yang ini lumayan panas lah, lumayan panas. Tapi kalau kita pakai kipas sih aman lur ya, seperti itu. Nah oke lur ya, mungkin itu saja pengalaman saya setelah beberapa bulan menggunakan kit ini. Kit ini saya rasa cukup simple, cukup murah, dan cukup mudah dirakit untuk pemula, untuk belajar, ajang belajar, untuk media belajar bagi pemula juga ini sangat mudah dan sangat simple. Tapi untuk kekurangannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena emang semua produk juga ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya. Mengingat kit ini juga kit yang bisa dibilang murah gitu. Nah oke lor ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.